Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullahi wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di pagi hari yang berbahagia ini kita masih bisa kembali berkumpul dalam majelis yang mulia ini, tentunya dengan segenap karunia dari sisi Allah Subhanahu wa taala, yang tanpa karunia-Nya tidak akan mungkin kita bisa berkumpul kembali di majelis yang mubarak ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahannya kepada kita semuanya, memberikan ilmu yang bermanfaat, bertambah iman dan amal soleh kita, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah taala. Alhamdulillah, mari kita lanjutkan kajian kita, pembacaan atau membaca kitab Thulathiyat Nabawiyah yang kita sekarang sampai pada hadis yang ke-29 ya. As-Sulathiyatu Tasi'atu wal Ishrun, Sulathi yang ke-29 tentang al-muhlikat, perkara-perkara yang membinasakan. Dalam hal ini mu'allim membawakan sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Tabrani di dalam Al-Kabir dan dalam Al-Awsat dengan sanad hasan di ghairihi, sebagaimana disebutkan oleh Al-Albani dalam Sahih Targhib wa Tarhib. An Ibni Umar radhiyallahu anhuma, dari Ibni Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, qala, dia berkata, qala Rasulullah, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, thalathun muhlikatun, 3 perkara yang membinasakan, syuhun muta'un, kebakhilan yang ditaati, wahawan muttaba'un, hawa nafsu yang diikuti, wa ijabul mar'i bi nafsihi, dan takjubnya seseorang kepada dirinya sendiri, atau ujubnya seseorang kepada dirinya sendiri. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Nah, hadis tadi itu berbicara muhlikat. Yang dikatakan dengan muhlikat itu adalah al-muqi'atu fi al-mahalik, perkara-perkara yang menjerumuskan kepada kebinasaan ya. Jadi perkara yang menjerumuskan kepada kebinasaan. Kalau seseorang ada pada dirinya ketiga sifat ini, maka dia akan binasa. Ya, sekali lagi, kalau seseorang ada pada dirinya ketiga sifat ini,
maka dia akan binasa. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Maka tidaklah kita akan mempelajari tentang pembahasan kita di pagi hari ini tiada lain hikmahnya agar kita diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, agar kita tidak termasuk golongan orang-orang yang tergelincir ke dalam kebinasaan. Kita akan bahas bagian yang pertama yang termasuk muhlikat, perkara-perkara yang membinasakan, yaitu asyukhul muta', yaitu apa tadi, kebakhilan yang ditaati. Waqad khussal muta'. Jadi kebakhilan tersebut telah dikhususkan dengan yang ditaati untuk memberikan peringatan bahwa kebakhilan di dalam jiwa tidaklah termasuk perkara yang berhak mendapatkan celaan, karena itu bukan termasuk bagian dari perbuatannya, namun yang dicela hanyalah ketundukan kepadanya. Ya, jadi khusul al-muta' liyunabbah anna syukha fi nafsi laisa mimma yustahaqqu bihi dhammun idh laisa huwa min fi'lihi wa innama yudhammu bil inqiyadi lahu. Jadi tatkala seseorang itu ada pada dirinya sifat bakhil, kira-kira kita ada nggak Bu sifat bakhil pada diri kita Bu? Ibu-ibu punya nggak Bu? Ada nggak Bu? Ada. Tidak mungkin ada orang tidak punya sifat bakhil itu. Sama sekali rahmani rahimakumullahu taala ya. Karena memang pada dasarnya itu sifat bawaan, kira-kira begitu nih. Jadi onok melekine katanya. Ada pelitnya gitu ya. Ada bakhilnya pada diri kita. Namun sebagian manusia ada yang mengekangnya, tidak mengikuti kebakhilan itu, tapi dia lawan gitu ya. Dia merasa bakhil tapi dia lawan, akhirnya dia jadi dermawan. Ya. Tatkala misalkan dia mau berinfak, misalkan seperti itu, datang nggak pikiran berinfak enggak ya? Tak kekno tak enggak yo? Tak keluarkan atau enggak ya? Begitu. Ada punya pikiran begitu Bu tatkala kita mau berinfak Bu? Punya enggak Bu? Ya, ada kan itu ya. Kadang ada, kadang enggak, datang, dan seterusnya ya. Nah, tarik ulur itu yang menghalangi adalah sifat bakhil. Ya, setelah godaan daripada setan, was-was. Yang setan datang kepada seseorang yang mau berinfak ya. Datang kepada dia, kon gak mikir bojomu, kon gak mikir anakmu, gak eman gawe wong tuamu, gak eman gawe tabungan sekolahi anakmu. Terus seperti itu. Jadi setan senantiasa menggodanya, memberikan was-was kepada dia yang tujuannya apa? Agar dia tidak berinfak. Ya, agar kemudian bakhil itu lebih mendominasi dirinya, kemudian dia mentaatinya, begitu. Namun tatkala ada seseorang itu tidak mengikuti kebakhilan pada dirinya, maka tidak tercela. Ya, tidak tercela. Makanya di sini disebutkan syukhun muta'. Ya, kebakhilan yang ditaati itu baru tercela dan akan membinasakan. Tapi kalau ada pada dirinya sifat bakhil tidak dia taati, ya maka tidak tercela, begitu ya. Dia tidak mentaatinya, bahkan mungkin melawannya, agar dia tidak menjadi orang bakhil, agar kemudian dia menjadi orang yang dermawan. Ya, masalah rahmani rahimakumullahu taala. Nah, dalam hadis ini disebut ada kalimat syuhu. Wasyuhu adalah bakhlun ma'akhir sin. Itu adalah sifat bakhil yang disertai dengan tamak. Bakhil, asyukh itu di atasnya al-bukhlu. Ya, bukhlun ma'akhir sin. Di atasnya bakhil. Ya, ada istilah asyukhu, ada istilah al-bukhlu. Dulu sudah kita jelaskan, ini perbedaannya. Kalau al-bukhlu saja, ya bukhlu saja, itu dia bakhil, tidak mau mengeluarkan dari hartanya begitu saja. Tapi kalau asyukhu itu bakhil disertai dengan tamak, berharap mendapatkan harta orang lain, gitu ya. Jadi kalau gampangannya, kalau al-bukhlu itu
napa pokoke emoh. Ayo berinfak emoh. Ya, ndak berharap diberi sama orang. Tapi kalau asyukhu, ayo berinfak emoh, kalau tak kei nih. Nah, itu ya. Jadi dia berharap pemberian orang lain. Itu namanya asyukhu, disertai dengan sifat tamak, ya. Wakila, dan dikatakan juga tanawulu ma laysa lil insan. Ya, ia mengambil yang bukan miliknya. Mengambil malai insan, apa yang bukan milik dia, zulman wa udwanan, dalam keadaan dia berbuat zalim dan memusuhi, min malin aw ghairihi, ya, dari satu harta, berupa harta dan yang selainnya. Jadi al-bukhlu itu maknanya tadi itu beda dengan asyukhu, maknanya berbeda dengan al-bukhlu. Kalau asyukhu bakhil disertai dengan ketamaan, khirs. Kalau al-bukhlu itu bakhil saja tanpa ada ketamaan di dalamnya. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Ja'a rajulun ila Ibni Mas'udin radhiyallahu taala anhu. Datang seorang laki-laki kepada Ibnu Mas'ud, ya, radhiyallahu taala anhu. Faqala, kemudian dia berkata, ya Aba Abdurrahman, wahai Abu Abdurrahman, ini akhafu an akuna qad halaktu. Aku khawatir, ya, aku takut aku akan binasa. Faqala lahu Abdullah, lalu Abdullah Ibnu Mas'ud berkata kepada dia, wa madza, lalu apa itu? Kenapa kok kamu khawatir takut binasa? Qala, dia berkata, sami'tullaha yaqul, aku mendengar Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dia dipelihara, dijaga dari kebakhilan, kekikiran jiwanya, fa ulaika humul muflihun, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Mukhalafahnya, kalau seseorang itu kikir, seseorang itu bakhil, maka dia tidak akan beruntung. Ya, kalau seseorang itu terpelihara dari sifat kikir, terjaga dari sifat bakhil, dia beruntung. Mafhum mukhalafahnya, kalau dia kikir, kalau dia bakhil, maka tidak akan beruntung. Lalu dia berkata, wa ana rajulun syahihun, dan aku adalah seorang laki-laki yang kikir, aku adalah seorang laki-laki yang bakhil, katanya. La akadu ukhriju min yadi syai'an, hampir-hampir aku tidak pernah mengeluarkan sesuatu pun dari tanganku. Hampir-hampir aku tidak pernah berinfak, bersedekah karena kekikiranku, begitu kalau pakai bahasa kita. Maka faqala Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu pun berkata, laisa dzalika bisyukhil ladzi dzakara Allahu fil Qur'an. Itu bukanlah kikir bakhil yang Allah sebut dalam Al-Qur'an. Innamasyuhu, akan tapi kekikiran, kebakhilan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah alladzi dzakara Allahu fil Qur'an, yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an adalah antakula mala akhika zulman, engkau memakan harta saudaramu dengan kezaliman. Engkau memakan harta saudaramu dengan kezaliman. Walakin dzalikal bukhlu, akan tetapi yang dimaksud di sana adalah al-bukhlu bakhil. Wa bi'sa syai'i al-bukhlu, dan seburuk-buruknya sesuatu adalah kepelitan, yaitu bukan sekedar bakhil biasa yang membinasakan seseorang itu, tetapi bakhil yang disertai dengan apa tadi Bu? Ketamaan. Dia tidak mau berinfak, tapi dia berharap harta milik orang lain. Ya, apakah dengan cara apa? Ya, sekalipun harus dengan kezaliman. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Oh, ini dijelaskan lagi ya. Tadi sudah saya jelaskan. Fama wal farqu bainal bukhli wasyukhi. Lalu apa perbedaan antara al-bukhlu dan asyukhu? Ya, apa perbedaannya? Jamaah rahmani rahimakumullahu taala. Asyukhu adalah tamak terhadap apa yang tidak ada pada dirinya, sementara al-bukhlu adalah tamak terhadap apa yang ada padanya. Ya, asyukhu tamak terhadap apa yang tidak ada pada dirinya,
sementara al-bukhlu adalah tamak terhadap apa yang ada padanya. Ya, jadi miliknya sendiri, begitu ya. Dia tidak mau, kalau al-bukhlu dia tidak mau memberikan kepada orang lain. Tapi kalau asyuhu, yang ini akan membinasakan, dia jelas tamak pada dirinya apa yang dia miliki, juga tamak kepada apa yang tidak ada pada dirinya, ini ada pada diri orang lain. Sangat berharap milik orang lain. Berarti di sini asyuhu itu kebakhilan yang disertai dengan hasad, kebakhilan yang disertai dengan iri dan dengki terhadap nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang lain. Ya. Qala Al-Qurtubi, berkata Imam Qurtubi rahimahullah, qala Tawus, berkata Tawus, al-bukhlu an yabkhala insanu bima fi yadihi. Orang itu, manusia itu bakhil dengan apa yang ada pada tangannya. Wasyuhu, sementara asyuhu an yashukha bima fi aidin nas. Ya, dia bakhil, dia tamak terhadap apa yang ada pada tangan manusia. Yuhibbu an yakuna lah. Dia senang agar harta milik manusia itu menjadi miliknya. Ya, ma fi aidim, apa yang ada pada tangan mereka, bil hilli wal haram. Apakah dengan cara halal wal haram ataukah dengan cara yang haram. Fa hadza qaulun, maka ini adalah satu pendapat. Ya, jamaah sekalian rahimani rahimakumullahu taala. Jadi itu menurut Imam Qurtubi rahimahullahu taala, yang intinya adalah sama. Ya, kalau al-bukhlu biasa, bakhil biasa, dia hanya tamak pada apa yang menjadi miliknya saja, dia tidak mau berinfak. Ya, miliknya sendiri, ingin dia nikmati sendiri, tidak mau berbagi sama orang lain. Tapi kalau asyuhu, di samping dia itu tamak kepada dirinya sendiri, miliknya sendiri, tidak mau berbagi dengan orang lain, dia sangat berharap mendapatkan harta milik orang lain, bahkan sekalipun harus dengan kezaliman. Dengan kezaliman menimbulkan permusuhan, ya, dengan cara yang haram. Yang penting dia dapat harta milik orang lain. Jadi ini adalah bakhil yang disertai dengan sifat hasad, dan ini adalah seburuk-buruknya kebakhilan. Dan ini yang dimaksud oleh Nabi SAW di sini asyuhul muta', kekikiran atau kebakhilan yang ditaati. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah, berkata Ibnul Qayyim rahimahullah taala, ya, di dalam Al-Wabilus Sayyib, ya, halaman 52 di terjemahan kok enggak tak sebutkan ya. Kelewat ini ya. Ibnul Qayyim rahimahullah taala berkata, al-farqu baina syuhi wal bukhli, perbedaan antara asyuhu wal bukhlu, anna syuha wa syiddatul hirsi ala syai'. Ya, bahwasanya asyuhu adalah sangat tamak terhadap sesuatu. Ya, kemudian wal ihfa'u fil talabihi, dia mengulang-ulang di dalam mencarinya, melakukan penyelidikan dalam rangka meraihnya, serta kerakusan jiwa terhadapnya. Jadi dia berupaya dan berusaha. Jadi dia itu bakhil, lalu tamak kepada milik orang lain, dan berupaya berusaha bagaimana caranya agar mendapatkannya. Ya, bagaimana caranya agar dia mendapatkan nikmat yang dimiliki oleh orang lain. Tidak peduli dengan cara yang haram, bahkan dia berani untuk melakukannya. Sementara al-bukhlu, ya, kata beliau rahimahullahu taala, adalah menolak untuk membelanjakannya setelah dia meraihnya, dia mencintainya dan menahannya. Ya, jadi dia man'u infaqi ba'da khusulih, dia menolak untuk menginfakkannya setelah mendapatkannya, wa hubbu wa imsakuhu, mencintai dan menahannya. Ya, dia mencintai dan menahannya. Fahuwa syahihun qabla khusulihi, bakhilun ba'da khusulihi. Ya, maka dia adalah orang yang bersifat kikir sebelum mendapatkannya, dan bersifat bakhil setelah mendapatkannya. Jadi dia pengen rakus sekali untuk mendapatkannya, setelah dapat maka dia bakhil, tidak mau berbagi dengannya. Ya.
Maka al-bukhlu adalah buah dari sifat sukh. Dan sifat sukh mengajak kepada kebakhilan. Dua hal itu bisa saling bantu-membantu ya. Dua hal itu bisa saling tolong-menolong di dalam keburukan ini, al-bukhlu dan as-sukhu. Ya, kalau orang itu bakhil belum tentu ada pada dirinya sifat sukh. Tapi kalau pada diri seseorang itu ada sifat sukh, maka pasti dia akan bakhil di dalamnya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala ya. Kemudian yang berikutnya kata mu'allif di sini wasyukhu kaminun fi nafsi. Sifat as-sukhu ya, kikir bakhil yang disertai dengan ketamaan tadi itu tersembunyi dalam jiwa. Faman bakhila faqad ata'a wa syahha. Siapa yang bakhil maka dia telah taat ya, ata'a syahhahu, dia mentaati sifat sukhnya. Wa man lam yabkhal faqad asa syuhahu wa wuqiya syarrahu. Barang siapa yang tidak bakhil maka dia telah mendurhakai sifat sukhnya dan dia terjaga dari keburukannya. Wa dzalika huwal muflih, maka dialah orang yang muflih, yakni orang yang beruntung. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa may yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Siapa yang terjaga dari kekikiran jiwanya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala ya. Kemudian kata mu'allif, hadhil ayatu takarrarat fi mawdi'aini minal Qur'an. Ayat ini berulang di dua tempat dari Al-Qur'an. Fi al-hasri wa taghabun, dalam surah Al-Hasr dan surat At-Taghabun. Wa ma'naha, dan maknanya, man salima minas sukhi faqad aflaha wa anjah. Barang siapa yang selamat dari sifat syuh, maka sungguh dia telah beruntung, sungguh dia telah sukses ya. Jadi jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala, orang pada dirinya ada sifat kekikiran, kebakhilan, pelit itu, maka tidak ada kebaikan pada dirinya. Ya, tidak ada kebahagiaan pada dirinya. Orang bakhil sekalipun dia menikmati nikmat yang Allah berikan kepada dia enggak bahagia dengannya. Enggak damai, enggak nyaman dia menikmati nikmat itu tatkala dia ada padanya sifat bakhil. Tatkala dia misal gitu ya bawa satu nikmat begitu, karena dia ada sifat bakhil, tidak mau berbagi dengan teman yang lainnya, makannya sembunyi-sembunyi. Karena kalau anak wong langsung disingitno. Gitu ya. Enak ngombe enak gitu ya, khawatir delok wong akhirnya disingitno sampai mlebu irunge. Ya keselak-selak. Ya, ini ndak nyaman. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala ya. Berbeda dengan orang yang hatinya lapang. Ya, hatinya lapang, ya dia tidak mengikuti sifat bakhil kepada dirinya, ya dia akan menikmati nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada dia. Ya, tatkala dia lagi menikmati nikmat yang Allah berikan kepada dia, misalkan ada temannya datang, dia tawarkan, ya. Kalau misalkan ditawari sama teman yang lagi makan, itu sebenarnya basa-basi atau temenan, Bu? Bila masyarakat kita ya, biasanya kan gitu ada acara gitu ya, mulai nggawa berkat. Ketemu ambek kancane, ayo berkat, monggo berkat. Jawabannya apa, Bu? Oh siap, mosok ngoten, Bu. Ya apa jawabannya? Matur nuwun, kan kata nggih. Itu basa-basi atau temenan sebenarnya, Bu? Hah? Basa-basi atau temenan? Kalau masyarakat kita itu basa-basi atau serius, Bu? Waduh, angin jawabnya. Basa-basi atau serius? Misal bapak lagi nyapu di halaman rumahnya pagi-pagi, lalu ada orang lewat, monggo mampir. Basa-basi apa serius?
Basa-basi itu ojo mlebu ae, monggo mampir nggih mlebet. Ya, langsung mencureng wonge kan gitu ya. Wong iki gak paham napa jenenge? Gak paham uruf kebiasaan ya, itu sekedar basa-basi ya. Dan itu kita harus paham. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala ya. Sama halnya masyarakat kita ya, ada temen lagi makan apa gitu ya, cilok misalnya. Cilok ya, ayo arep cilok lah gitu ya, ketemu di mana tuh, kira kedua cilok arep pak niku kira-kira bahasa basi napa mboten? Ya? Bahasa basi napa mboten? Itu harus dilihat kebiasaan. Ya, itu harus dilihat kebiasaan. Saya pernah bersama dengan seorang teman ini dari Lampung. Bertamu ke teman yang lain orang Jawa. Nah, teman ini punya saudara di luar gitu ya, lagi makan cilok atau lagi makan apa gitu ya. Lalu ketika kita keluar, saudaranya teman itu ngomong gini, ayo monggo makan cilok. Temen di Lampung langsung maju diambil ciloknya. Tak sikut. Orang Jawa itu kalau seperti itu hanya sekedar basa-basi. Itu hanya sekedar lamis-lamise lambe napa nawani gitu ya. Oh, jangan diambil. Dia jawab, salah sendiri, saya kan bukan orang Jawa. Jadi itu semua kembali kepada uruf. Ya, jamaah sekalian rahmani rahimakumullah taala ya. Jadi kembali kepada permasalahan. Wa may yuqashuha nafsi fa ulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dari sifat syuh pada dirinya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Beruntung dan sukses ya. Tatkala dia selamat dari bakhil, tatkala dia selamat dari syuh, tatkala dia selamat dari kekikiran dan kebakhilan. Wa sababu nuzuli nuzulil lati fil hasr, dan sebab nuzul turunnya ayat yang ada dalam surah Al-Hasr yaitu mazhabata fi sahihil Bukhari, yaitu apa yang telah sahih valid dalam sahih Bukhari an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan atan nabiyya, bahwasanya ada seorang laki-laki yang datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka fa ba'atha ila nisa'i, Nabi pun kemudian mengutus utusan kepada istri-istri beliau. Faqulna ma ma'ana illal ma', lalu istri-istri beliau mengatakan, kami tidak punya apa-apa kecuali air. Tidak ada yang bisa dibuat untuk menjamu tamu pun, hanya punya air. Faqala Rasulullah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam pun bersabda, man yudhifu hadza, siapa yang akan menjamu tamuku ini? Faqala rajulun minal ansar, lalu berkatalah seorang laki-laki dari kalangan Ansar. Nah, sudah sahabat Ansar ya, tidak diragukan lagi akan sifat dermawan mereka. Ya, tidak diragukan lagi, itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Sifat mementingkan orang lain. Itu sifat dasar daripada para sahabat Ansar yang Allah Subhanahu wa taala memujinya di dalam Al-Qur'an. Jadi nanti akan kita baca. Faqala rajulun minal ansari, ana, saya ya Rasulullah. Fantalaqa bihi ila imraatihi, maka dia pun beranjak pergi dengannya menuju istrinya. Faqala, lalu dia berkata kepada istrinya, akrimi dhaifa Rasulillah, muliakanlah tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya muliakannya itu tolong kamu bikinkan jamuan untuk untuk tamunya Rasulullah SAW. Faqalat, maka sang istri berkata, ma'indana illa qutu sibyani, kita tidak punya apa-apa kecuali makanan untuk anak-anakku. Untuk aku sama kamu aja malam ini tidak ada, gitu ya. Apalagi untuk tamu.
begitu. Jadi yang ada adalah jatahnya anak-anak, jatahmu sama jatahku tidak ada. Kok sekarang disuruh untuk apa? Ngasih tamu. Faqala hayyi ta'amaki. Sudahlah, siapkan makananmu. Wa asbihi sirajaki. Kemudian hidupkanlah, nyalakan lampumu. Wa nawwimi sibyanaki. Tidurkanlah anak-anakmu. Idza aradu asya'an, jika mereka ingin makan malam. Ya, diselimurno gitu ya, diselimurkan. Ini kenapa bahasa Indonesia ya? Diselimurkan ini. Kenapa, Bu? Apa bahasa Indonesia diselimurno ini? Dialihkan. Hah? Nggih. Dialihkan apa nih? Ya pokoknya enak Jawa jenenge. Diselimurno, maka selimurkan dia. Nah, kata. Ya, sampai kemudian ketiduran. Alihkan perhatian mereka sampai ketiduran. Akhirnya kemudian fahayya'at ta'amaha, sang istri pun menyiapkan makanannya. Wa asbahat sirajaha, dia nyalakan lampunya. Wa nawwamat sibyanaha, dia tidurkan anak-anaknya. Ya, taat kepada suaminya. Sama sekali rahmani rahmakumullahu taala. Tsumma qamat, lalu dia pun berdiri, ka'anna tuslihu sirajaha, seakan-akan dia memperbaiki lampunya. Fa'athu, lalu dia padamkan lampunya. Faja'ala, lalu keduanya ini suami istri ini yuriyanihi, menampakkan kepada tamunya Rasul annahuma ya'kulani, bahwasanya keduanya sedang makan. Tatkala tamunya lagi makan, tuan rumah epok-epok makan, pura-pura makan, betulinan apa gitu nggih. Kletak-kletek atau kecapan, cepak ngono apa ya apa katanya. Pokoknya seakan apa menampakkan ya perbuatan yang tamunya itu menyangka dia sedang makan, tuan rumah juga sedang makan. Gitu ya. Kan nggak enak tadi tamu misalkan dia makan dewe marono tuan rumah tiba-tiba gak duwe makanan kecuali makanan dia makan, kan nggak enak dewe Bung ya. Iso napa jenenge gak iso mangan gitu ya. Kesereten iso ya. Nah, tapi ini ditampakkan sama tuan rumah juga lagi makan. Padahal nggak makan. Babat tawiya ini, maka di malam itu keduanya dan seluruh keluarganya itu tidur malam hari dalam keadaan menahan lapar. Tuan rumahnya nahan lapar demi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma asbaha, tatkala di pagi hari, ghada ila Rasulillah, keduanya pergi menuju Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajiballahu lailata fa'alikuma, sungguh Allah tabaraka taala takjub malam hari ini dengan apa yang kalian berdua kerjakan. Fa'anzalallah, lalu Allah turunkan ayat, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa may yuqa syuhha nafsi fa ulaika humul muflihun. Mereka lebih mementingkan orang lain daripada diri mereka sendiri sekalipun mereka sendiri butuh. Dan siapa yang dijaga dari kekikiran jiwanya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Ya mas kalian rahimani rahmakumullah taala. Jadi kita perhatikan sahabat Ansar tadi itu ya. Jadi dia lebih mengutamakan orang lain daripada diri mereka sendiri, bahkan daripada keluarganya sendiri. Ya, demi tamunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun yang demikian ini kita perhatikan ya, kita perhatikan jadi suaminya ridho, istrinya apa Bu? Ridho. Ya, istrinya ridho. Seandainya bisa gitu ya, seandainya misal begitu nih. Misal di rumah ibu keadaannya kayak begini Bung ya. Tidak ada makanan kecuali untuk anak, untuk suami tidak ada, untuk istri tidak ada, lalu datang tamu, suaminya nyuruh, ayo wis makanan malam ini untuk anak-anak kasihkan tamu. Kira-kira ya napa Bu? Kira-kira lah Bang. Lah ibu terus bentuk kira-kira apa? Hah?
Ya apa kira-kira jawabannya? Jawabannya apa kira-kira Bu? Ngekei tamu sunnah, ngekei mangan anak bojo wajib. Ngaten kira-kira Bu nggih? Kira-kira ngaten ya. Ya kira-kira begitu. Kalau misalkan istrinya jawab begitu, ya sudah. Maka suami tidak boleh maksa. Kenapa? Itu hak mereka. Dan itu adalah hak apa Bu? Wajib. Ya, itu adalah hak wajib. Sementara kepada tamu tadi itu hak sunnah. Ya, masalah rahmatullah taala. Jadi kita perhatikan tadi istrinya sahabat tadi itu taat kepada suaminya dan ridho dengan keputusan suaminya, gak banyak ngomong. Tatkala istrinya ridho ya sudah ridho. Berarti mereka yang berhak untuk mereka ini istri dan anak-anaknya ini ridho untuk mengalahkan hak mereka. Inilah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah memuji suaminya, Allah memuji istrinya. Dua-duanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Mementingkan orang lain. Ya, bukan hanya suaminya dipuji, bukan hanya istri yang dipuji, dua-duanya dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dua-duanya punya sifat mementingkan orang lain. Ya, dan masalah rahmatullah taala. Ya, tapi seandainya dalam alam kenyataan misalkan ya kita seperti itu, ya, tatkala suaminya itu ayo ke ono manut apa tamu, marur istrinya malah apa ngejak tukaran gitu. Ya wis kasih to. Ngono ae. Ya, kenapa? Karena itu hak mereka, hak wajib. Ya, itu adalah hak wajib. Ya, karena memang kualitas imannya beda. Ya, kate kayak bojone sahabat ya ado sian ya Bung ya. Ya si ado kayak tadi bojone sahabat. Ya, sing lanang yang ngono ya duduk sahabat. Ya, sing lanang itu duduk sahabat, sing wedok duduk bojone sahabat. Ya memang jauh ya keimanannya. Sama rahmatullah taala. Seperti kisah tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada para sahabat ayat ya untuk menjelaskan infak yang terbaik itu adalah infak dari harta yang paling disukai. Maka salah seorang sahabat langsung menginfakkan kebunnya yang paling dia sukai, diinfakkan di kebunnya itu. Yang di kebun itu biasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalamnya lalu minum dari airnya, ada mata airnya, langsung diinfakkan di jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, setelah dia sudah ngomong seperti itu kepada Rasulullah, lalu dia masuk kebunnya. Nah di kebunnya masih ada istrinya langsung dikandani, metu atau ke kebun, tak infakno di jalan Allah. Kata istrinya nama Bu? Perniagaan yang menguntungkan. Itu jawabannya istrinya Bu. Perniagaan yang menguntungkan. Nah itu jawabannya kan beda kelas kan gitu ya. Ya, perniagaan yang menguntungkan. Begitu istri para sahabat itu seperti itu. Sama rahmatullah taala. Kira-kira kalau hal itu ya terjadi di zaman kita, kira-kira jawabannya bojone ya napa? Ya sampai aneh ki nginfakno gak kondo-kondo gak ngejak musa. Ini sawara ya kira-kira ngono ya. Walhasil itu semua menunjukkan dalam keistimewaan para sahabat Ansor, laki-lakinya maupun perempuannya. Ya, para suami pun para istrinya. Ya, menunjukkan keutamaan mereka yang luar biasa. Tatkala Allah berfirman wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah, itu berlaku semuanya sahabat Ansor. Apakah Al-Ansori atau Al-Ansoriyah? Sahabat laki-laki Ansor atau sahabat perempuan Ansor. Itu sifat mereka yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti contoh dalam hadis ini atau yang barusan saya sebutkan ceritanya seperti itu. Ya masalah rahmatullah taala ya. Ya sama dengan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu tatkala dia infakkan seluruh hartanya. Tekeno kabeh nang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan apa Bu?
Menunjukkan apa? Menunjukkan apa, Bu? Abu Bakar dan seluruh keluarganya ya seperti itu. Kan katanya? Ya seperti itu. Istrinya ya gak protes. Lah apa sih kabeh, Bang? Gitu ya. Kalau bahasa kita sekarang gitu ya, apa separuh ngono lho kaya Umar. Ya. Dan enggak begitu. Ya sudah, suaminya menetapkan, para istri langsung taat. Anak-anak pun demikian, sesuai dengan apa yang diberikan oleh orang tuanya. Lalu zaman sekarang, jamaah sekalian, bapaknya mewakafkan tanah untuk musola, bapaknya meninggal, wakaf itu diambil sama anaknya. Zaman sekarang, subhanallah, anak-anak durhaka ini, ya ada seperti itu, masya Allah. Ya, di tempat saya itu di Tretes itu ya, kenal Tretes Umi? Ya, saya itu di sana itu ada musola lama zaman Belanda. Ya, musola lama zaman Belanda itu juga musola singgah bagi orang-orang yang mau ke lereng gunung, mau ke gunung Gunung Lirang untuk ngambil lirang, itu musola singgah, mereka di sana istirahat, sholat, mandi dan seterusnya. Dan juga tempat saya ngaji masih kecil. Ya, di sana. Biasanya kemudian kita ngaji ba'da asar itu di sana. Yang ngajar namanya Mbah Lim rahimahullah. Ya, ngaji di sana. Setelah tiba-tiba saja saya kelas berapa gitu saya lupa gitu ya. Tiba-tiba musola yang sudah lama seperti itu moro dadi villa, Bu. Nandi ngenku ngaji biyen iki. Dadi villa. Kenapa? Diambil kembali sama ahli waris. Diambil kembali sama ahli waris. Ditarik sama ahli waris, enggak diwakafkan sebagaimana wakaf bayi. Tarik, dijadikan villa sekarang, subhanallah. Itu dia akan berhadapan dengan mbahnya nanti pada hari kiamat. Ya, itu durhaka kepada orang tuanya. Dia akan berhadapan dengan orang tuanya nanti pada hari kiamat. Dituntut itu nanti pada hari kiamat. Dan dituntut ya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu adalah wakaf. Kalau sudah wakaf itu milik Allah. Diwakafkan. Sekarang jadi villa, subhanallah. Ya, tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Yang seperti itu, ya, kezaliman, ya, ketidaktakutan kepada Allah ya, didasari oleh sifat ini, sifat rakus. Ya, sifat apa, Bu? Rakus, ya. Kita lanjutkan. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Waqad hadzara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan minasyukhi, dari sifat syuh, bakhil, kikir yang disertai dengan kerakusan. Fan Jabir bin Abdullah, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ittaqudz zulma, takutlah kamu dari kezaliman, fa inadz zulma dzulumatun yaumal qiyamah, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Wattaqus syuhha, dan takutlah kamu dari sifat syuh, bakhil, kikir yang disertai tamak tadi itu. Fa inna syuhha ahlaka man kana qablakum, karena kikir yang disertai dengan ketamaan ini telah menghancurkan orang yang sebelum kalian. Hamalahum ala an safaku dima'ahum, sifat ini membawa mereka untuk menumpahkan darah-darah mereka. Wastahallu maharimahum, dan menghalalkan apa-apa yang diharamkan atas mereka. Dan sekalian rahmani rahmakumullah taala, itu peringatan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ijtanibu as-sab'a al-mubiqat, jauhi oleh kalian 7 perkara yang membinasakan. Qila, dikatakan, ya Rasulullah, mahi, apa itu 7 perkara yang membinasakan? Qala asyirku billah, syirik, mensekutukan Allah, wasyuhu, dan asyuhu, ya, bakhil tadi yang disertai dengan tamak, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bil haqq,
dan membunuh jiwa yang Allah haramkan tanpa hak. Lalu aklur riba, makan riba, wa aklu malil yatim, makan harta anak yatim, wa tawalli yaumaz zahfi, lari dari medan perang, wa qadful muhsanatil ghafilatil mu'minat, dan menuduh zina wanita baik-baik yang lalai dari berbuat maksiat lagi dia beriman. Jadi kita perhatikan di sini asyuhu oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut berurutan. 1 syirik, 2 asyuhu, 3 membunuh jiwa, 4 makan riba, 5 makan harta anak yatim, 6 lari dari medan perang, 7 menuduh zina. Ini semua perkara yang menghancurkan, membinasakan, dan dosa-dosa besar. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Asyirk ini dosa yang enggak akan diampuni. Ya, membunuh jiwa dosa yang tidak akan dibiarkan ditinggalkan oleh Allah, pasti diazab. Makan riba jelas nantang perang Allah Subhanahu wa taala. Dosa makan riba lebih berat daripada menzinai mahramnya. Makan harta anak yatim pun demikian, ini dosa yang tidak akan dibiarkan. Lari dari medan perang, ini juga dosa yang teramat besar. Ya, menuduh zina pun demikian, tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan masuk dalam rentetan semua dosa-dosa besar itu asyuhu bakhil, yang disertai dengan tamak rakus dengan harta milik orang lain. Ya, karena kerakusan dan ketamaan yang disertai dengan kebakhilan dan hasad ini akan menyebabkan seseorang itu berbuat kezaliman, ya. Dan di dalam Sunan Nabi Daud terdapat sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, syarru ma fi rajulin, seburuk-buruk perkara ada pada diri seseorang adalah syuhun hali'un wa jubnun khali'. Ya, syuh, ya, yang hali, yang membuat kaget, yang panik jika dikeluarkan dari hartanya apa yang menjadi kewajibannya. Jadi kalau datang sesuatu yang mengharuskan dia mengeluarkan harta, panik, yuk apa caranya melarikan diri, bingung gitu ya. Nah, ini syuhun hali. Ya. Jadi oleh ana dulure teko wis bingung jan. Waduh, ojo-ojo golek utangan. Ojo-ojo, wah ini macam ojo-ojo tok wis. Lalu ngomong nang anake, golek paklimu teko waran bapak ka ono. Ya, waran bapak nanti ngono wis ojo diwaraono ngene. Ini namanya syuhun haria. Khawatir, takut hartanya napa? Keluar. Ya, takut hartanya keluar. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, ya. Bahkan sifat seperti ini juga menjadikan apa? Dirinya itu napa? Menyiksa dirinya. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Ada disebutkan di dalam kisah, ya, disebutkan kisah ini dalam kitab-kitabnya para ulama. Ada orang itu yang sangat-sangat kikir, bakhil, bahkan kepada dirinya sendiri. Hartanya banyak tapi dia tidak mau menikmatinya. Eman. Ya, jadi mangan itu diirit-irit. Ya. Diirit-irit, tidak mau makan enak. Kenapa? Eman dunya nih. Ya, eman dunya nih. Mungkin kalau sekarang itu bondino diwantemi napa? Wa asin ngoten nggih. Ya, itu pun enggak nggae napa jenenge minyak goreng, Bu. Kelarangan minyak goreng. Oh, dipenyet ae ndukure wesi. Nyes. Saking napa nih? Bakhile. Ditambahi meneh gak usah gawe kompor, eman gawe tuku gas. Di PP ya. Subhanallah, misalnya orang ngono nemen gitu ya. Nah ini pun seperti itu. Begitu dia mati, ya, mata kala dia mati itu napa? Wetenge melembung gede, wabot, digotong wabot, gitu ya. Tibae napa? Ada yang mengetahuinya saat dia sudah sakit mau wafat itu dia ngambil minyak,
lalu uang emasnya diuntali kabeh, Bu. Diuntal, dilep pakai minyak, ya, dimakan semua. Khawatir napa? Diambil orang. Subhanallah, khawatir diwarisi. Subhanallah, orang seperti ini ya syuh ini, Bu. Rakus sih luar biasa. Mas sekalian rahmani rahmakumullah taala. Ini yang membinasakan dirinya. Ya mas sekalian rahmani rahmakumullah taala, ya. Baik, kita lanjutkan sekarang. Yang kedua, asaniyah, perkara kedua yang menghancurkan adalah ittiba'ul hawa, mengikuti hawa nafsu. Ya, ini juga perkara yang membinasakan. Qala Ar-Raghib fil Mufradat, berkata Ar-Raghib dalam Al-Mufradat, al-hawa mailun nafsi ila syahwah, kecondongan jiwa menuju syahwat, yaitu mengikuti hawa nafsu, yaitu mengikuti syahwatnya. Ya, fattiba'ul hawa huwa itharu mailin nafsi ila syahwah, lebih mementingkan kecondongan jiwa kepada syahwat, wal inqiyadu laha fi matadu ilaihi min ma'siyatillahi ta'ala, dan tunduk kepada syahwatnya, kepada nafsunya, ya, dalam perkara yang mengajak kepadanya kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi mengajak kepada kemaksiatan, diikuti hawa nafsunya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, waqad kana an-nabiyyu yasta'idu billahi min dzalik, Nabi itu biasa beristi'adzah, mohon perlindungan kepada Allah dari mengikuti hawa nafsu. Fa fi Sunan At-Tirmidzi, dalam Sunan At-Tirmidzi, kana min du'ai Rasulillah, dan termasuk bagian dari doanya Rasulullah SAW, Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari mungkarnya akhlak, amal dan hawa nafsu. Aku berlindung kepadamu dari kemungkaran akhlak, kemungkaran amal, dan kemungkaran hawa nafsu. Jadi ini diantara doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni a'udzubika min munkaratil akhlaqi wal a'mali wal ahwa. Doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tidaklah Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari sesuatu, melainkan perkara itu perkara berat, perkara besar. Ya, seseorang gara-gara mengikuti hawa nafsunya, maka dia akan melakukan perbuatan-perbuatan yang haram, perbuatan-perbuatan yang dosa besar, ya, zina, gitu ya, kemudian mencuri, ya, merampok, membunuh, ya, minum khamr dan seterusnya. Itu semua kan dalam rangka apa? Mengikuti hawa nafsunya, ittiba'u hawa, mengikuti hawa nafsu. Makanya kan diantara jihad, ya, yang terbesar adalah jihad melawan hawa nafsu. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Fa fi musnadi al-Imam Ahmad, maka di dalam musnad Imam Ahmad, an Abi Barzah al-Aslami, dari Abu Barzah al-Aslami, annahu qala, beliau pernah bersabda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma akhsha alaikum, termasuk di antara perkara yang kukhawatirkan kepada kalian adalah syawatil ghayyi fi butunikum wa furujikum wa mudillatil hawa. Perkara yang kukhawatirkan kepada kalian adalah syahwat dosa pada perut-perut dan kemaluan-kemaluan kalian. Syahwat pada perut dan syahwat pada kemaluan. Ngikuti nafsunya perut berupa apa, Bu? Yo, makan. Iya. Nafsunya perut niku makan. Itu kan bagian dari nafsu perut kan gitu, makan. Dan itu adalah kalau makan berarti sebelum makan apa, Bu? Apa, Bu? Oh. Sebelum makan golek duit. Iya, cari uang biar bisa makan. Nah, ngikuti syahwat dalam rangka untuk mengikuti perut, orang-orang tidak peduli. Ya, yang penting kenyang, nggak peduli dia mengambil dari yang halal atau dari yang haram. Itu maksudnya dia mengikuti syahwatnya perut. Ya,
Tidak peduli dia ngambil dari cara apa saja, yang penting pokoknya kenyang, mengenyangkan diri sendiri, ya, mementingkan diri sendiri, nggak peduli orang lain, diambil saja. Ya mas kalian rahimani rahimakumullah taala, ya, seperti itu. Itu membinasakan. Kalau kemaluan jelas kepada perzinahan, ya, wa mudillatil hawa, dan perkara-perkara yang menyesatkan hawa nafsu. Ini diantara perkara yang dikhawatirkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Seseorang itu tidak peduli dengan halal haram, yang penting kenyang. Orang itu tidak peduli dengan kemaluannya, nggak dijaga kemaluannya dari yang haram. Ya, tidak peduli dengan pergaulannya, tidak peduli dengan pandangan matanya, tidak peduli dengan apa yang dia baca, apa yang dia dengar. Yang itu semuanya bisa menjerumuskan kepada perzinahan. Demikian juga mudillatil hawa, perkara-perkara yang menyesatkan hawa nafsu. Qala Ibnu Abbas, berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, ma dzakara Allah azza wa jalla al-hawa fi mawdhi'in min kitabillah illa dhammah. Tidaklah Allah menyebut hawa nafsu dalam satu tempat di kitabnya, yakni Al-Qur'an, melainkan dia mencelanya. Selalu Allah cela. Kalau menyebut hawa nafsu, Allah selalu mencelanya. Ya jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala. Dan berkata Al-Hasanul Basri rahimahullah, al-hawa syarru da'in khalata qalban. Hawa nafsu itu adalah seburuk-buruk penyakit yang mencampuri hati, ya. Jadi hawa nafsu itu harus dikekang, kecuali kepada yang halal, ya. Tidak boleh dilepaskan liar, nanti dia akan menghancurkan dan membinasakan. Jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Kita lanjutkan yang berikutnya. Sekarang perkara ketiga yang membinasakan, ats-tsalitsatu ijabul mar'i bi nafsihi. Ketakjuban seseorang kepada dirinya sendiri. Ini ujub, takjub dengan dirinya sendiri. Ujub karena kepandaiannya misalkan, ujub karena kekayaannya, bahkan ujub karena kesolehannya, ujub karena sholatnya, ujub karena puasanya, ujub karena sedekahnya. Mungkin dia tidak ngomong kepada orang lain. Ini penyakit hati, ya, tidak ada yang tahu. Ya, dia sendiri bisa merabanya, dia bisa mengetahuinya dengan tanda-tandanya. Kalau dia sadar lalu melawannya, dia selamat. Tapi kalau dia sadar lalu membiarkannya, dia akan binasa. Ya, kenapa? Karena ujub kalau dipelihara lama-lama akan menimbulkan riya. Kalau riya, batallah amalnya. Ujub kalau dipelihara, maka lama-lama akan menimbulkan sifat takabur, sombong. Dan orang sombong tidak akan masuk surga. Bahaya jamaah sekalian rahimani rahimakumullah taala. Maka sifat ujub itu harus dihabisi. Ya, harus dihilangkan dalam diri kita. Kapan saja kita ada sifat ujub, harus segera istighfar, harus segera bertawud, minta pertolongan, minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus segera dihilangkan dalam dirinya. Kenapa itu membahayakan? Ya, kalau kemudian dia diamkan, dia biarkan, dia teruskan dalam dirinya, itu akan membinasakan. Apa yang maksudnya ujub ini? Kata mu'alif, maknahu an yadhunna bi nafsi ma laysa fiha. Dia berprasangka dengan jiwanya apa yang tidak ada padanya. Ya, apa yang tidak ada padanya. Maksudnya apa sih? Ketika seseorang misalkan ujub dengan hartanya, oke, ujub, bangga dia dengan sedekahnya, lalu dia sedekah, bangga dengan sedekahnya, ujub, mesti selamat ya, gini, mesti swarga wis, pangarap mlebu, oh, neraka wis, gitu ya. Sedekahku wis akeh. Poso pun demikian, poso kayak janganan kayak aku gitu. Ya masih gak sahur, ya kuat ya aku. Misalkan gitu ya, poso Daud sehari puasa, sehari tidak berbuka, begitu bangga dengan dirinya. Mosok aku koyok ngene katin mlebu neraka, lah gak mungkin.
Begitu ya. Ini namanya apa, Bu? Ujub pada dirinya. Tidak sadar bahwasanya hal itu membahayakan dirinya. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Dia akan mentazkiyah dirinya dan bisa meremehkan orang lain. Gitu ya, meremehkan orang lain. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala. Ya, dia akan meremehkan orang lain tatkala dia ujub dengan dirinya yang ahli puasa. Halah iku bisa ngomong tok poso gak tahu. Gak tahu ketok Senin iku buka. Gak tahu ketok napa Kamis iku buka, misalkan begitu ya. Ya, seperti itu. Misal ya, lalu dia meremehkan orang lain. Nah, ini bahaya. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala ya. Al-Qurtubi rahimahullah berkata, "Wa nadharu ila nafsi bi'ainil kamal." Pandangan kepada dirinya dengan mata kesempurnaan, wal istisani ma'anisyani minnatillah. Lalu dia beranggapan baik bersama dengan lupa terhadap anugerah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia lupa bahwasanya apa yang sedang dialami itu bukan dari dirinya. Itu pemberian Allah Subhanahu wa taala. Tatkala misalkan dia ujub dengan hartanya, Allah yang ngasih dia harta. Kan gitu. Allah yang takdirkan dia untuk dapat harta. Allah yang sudah tulis untuk dia di rahimnya, di rahim ibunya maksudnya. Ya, tatkala dia masih dalam bentuk janin usia 120 hari, Allah utus malaikat kepadanya untuk meniupkan roh padanya, lalu menulis 4 kalimat, bikat birizkihi wa ajalihi saqiyun am sa'idun. Ditulis ajalnya, rizkinya, bahagia dan susahnya. Jadi kalau dia sekarang dapat rezeki banyak, itu sudah catatan Allah sejak dia masih di rahim ibunya. Lalu apa yang dibanggakan? Apa yang dia ujubkan? Itu anugerah Allah. Itu Allah berikan kepada dia. Bukan karena dia menginginkannya, tapi itu takdir dari sisi Allah. Allah yang ngasih, Allah yang menetapkan, dan dia tidak bisa lepas dari takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Lalu kenapa dia ujub? Gitu ya. Ada apa dia ujub? Ada apa dia bangga kepada dirinya sendiri? Dan kalau kemudian dia banyak apa puasanya, kenapa dia ujub? Allah yang kasih taufik untuk dia senang puasa. Tatkala dia mendapati dirinya banyak sholatnya, kenapa ujub? Allah ngasih taufik membuat dia senang sholat, dan seterusnya. Semuanya itu atas dasar taufik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Makanya seharusnya bukan ujub, tapi syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan banggakan dirinya. Allah itu akan mudah merubah hati seseorang. Pagi kafir, sore mukmin, bisa. Sebaliknya pun demikian. Pagi mukmin, sore kafir. Qulubu bani Adam baina asabi'ir rahman yuqallibu kaifa yasha. Hati seorang hamba ada di antara jari jemari Allah. Allah akan bolak-balikkan semaunya. Itu. Maka jangan sekali-kali kita ujub. Ya. Jangan sekali-kali kemudian kita merasa diri kita sempurna. Kalau kita melihat diri kita sempurna, Allah yang buat dia sempurna. Misal kalau sempurna, ya, jangan beristihsan kepada dirinya sendiri, lalu dia lupa bahwasanya semua itu adalah anugerah dari sisi Allah. Fa in waqa'al ghairi, kalau sesuatu itu mengenai orang lain, wahtaqarahu, lalu dia meremehkannya, fahuwal kibru, maka ia adalah kesombongan. Ya tidak. Ujub nanti akan melahirkan apa? Sombong. Jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Yang berikutnya, Ja'a an Umar, telah datang riwayat dari Umar radhiyallahu taala anhu qala. Umar pernah berkata, inna akhwafa ma akhafu alaikum, sesungguhnya perkara yang paling kukhawatirkan kepada diri kalian adalah ijabul mar'i bi ra'yi, takjubnya, ujubnya seseorang dengan pendapatnya. Wa man qala ana alim, siapa yang berkata aku adalah alim, fa huwa jahil, maka dia orang bodoh. Orang alim tidak akan pernah mengatakan ana alim. Ya, orang alim tidak akan pernah mengatakan
napa jenenge? Aku ngerti. Aku seorang ulama. Tidak akan pernah mengatakan seperti itu. Jamaah sekalian rahmani rahimakumullah. Kalau dia mengatakan seperti itu, fahuwa jahil, maka dia adalah orang bodoh. Kenapa? Karena itu ujub namanya. Wa man qala ana fil jannah fahuwa finnar. Siapa yang mengatakan aku di surga, maka dia akan di neraka. Karena dia telah mentazkiyah dirinya sendiri. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu biman ittaqa wa a'lamu biman ihtada. Ya. Jadi jangan kalian mentazkiyah diri kalian sendiri. Allah lebih tahu mana yang lebih bertakwa, Allah lebih tahu mana yang mendapatkan petunjuk. Jadi jangan pernah mentazkiyah diri sendiri. Jangan terlalu pede. Mosok aku koyo ngene katin mlebu neraka, gak mungkin. Mustahil. Ya, ini tidak boleh. Itu namanya ujub. Ya, ujub yang berlebihan, kepedean itu namanya. Ya, mas sekalian rahmani rahimakumullah taala. Nabi yang sudah dijamin masuk surga, gitu ya, nangis Nabi. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, mereka adalah orang yang dijamin masuk surga. Mereka itu nangis, takut kepada Allah Subhanahu wa taala, berharap surga dan ingin selamat dari api neraka. Padahal mereka dijamin masuk surga dengan nas disebut nama. Ya, nas disebut nama, tapi mereka takut ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang zaman sekarang ya malah pengen jadi bemper, Bu. Ya, jadi bemperin rokok. Kok lek kon mlebu rokok, aku bemperi. Oh, masyaallah gitu ya. Iki wong kucluk niki, Bu. Tahu wong kucluk apa, Bu? Ya. Itu ndure jahil man, kucluk niki. Napa basa Indonesia kucluk niku, Bu? Ana bahasa Indonesia kucluk, Bu? Kan nggih. Ya, ini napa enggak takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Enggak takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan omongannya seperti itu, ya. Baik. Kita lanjutkan. Yang berikutnya, wal ayat allati nahallahu ta'ala fiha an tazkiyatin nafsi yukhadhu minha at-tahdhiru minal ijabi biha. Maka ayat-ayat yang di dalamnya terdapat larangan mentazkiyah mensucikan diri, maka diambil darinya peringatan terhadap rasa takjub terhadap diri sendiri, tidak oleh ujub. Tadi sudah kita jelaskan. Seperti yang dikatakan oleh Abu As-Su'ud rahimahullahu taala. Abu As-Su'ud, Abu Su'ud, ini benar Abu Su'ud rahimahullahu taala. Qala ta'ala, Allah taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim." Jika engkau membaca Al-Qur'an, maka beristi'adzalah kepada Allah dari setan yang terkutuk. Maka al-muradu min hadhil ayat, yang dimaksud dari ayat ini adalah an yasta'idal insanu minasyaiton. Manusia itu mohon perlindungan kepada Allah dari setan. Qabla qiraatil Qur'ani, sebelum dia baca Al-Qur'an. Fal maknanya idza aradta qiraatal Qur'an, jika engkau mau membaca Al-Qur'an, fala yamna dzalika min an yakuna al-muradu kadzalika an yasta'ida minhu ba'dal qiraah. Maka tidak terhalang yang demikian dari yang dimaksud dengannya adalah beristi'adzah darinya setelah membaca. Kama qala Ar-Razi, li alla yatasarraba ila nafsi syai'un binal ujub, agar tidak meracuni dia atau menerobos kepada jiwanya sesuatu pun dari rasa ujub. Jadi dia sebelum baca Al-Qur'an membaca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, di antaranya adalah agar dia tidak ujub. Ya, terutama siapa ini? Terutama orang yang kalau dia membaca Al-Qur'an didengar oleh orang lain, imam. Ya, imam misalkan, dia ngimami, wah itu napa jenenge penyakit ujub, riya itu wis ya napa Bu nggih. Wis gawan niku. Ya, kecuali mereka yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seseorang itu ngimami, jamaah sekalian rahmani rahimakumullahu taala, ya, suarane tepaan enak, muncul ujubnya kan, suara
suaraku enak. Sopo ketika napa jenenge seneng nyaman dadi makmumku. Niku napa Bu? Ujub taria? Embo wis gak iso bedakno, ujub ria pokoknya tercela dua-duanya. Kan gitu nggih. Marono muncul maneh. Tatkala membaca Quran maca apa ya? Maca iki wis balak-balik ku sangkakno apalanku kakek. Wah, ganti liyane. Nah, ujub sudah. Subhanallah. Itu penyakit pada diri mereka yang tatkala baca Quran didengarkan oleh orang lain. Ya masalah rahmani rahmakumullah taala ya. Itu penyakit semuanya. Makanya membaca ta'awudzu billahi minasyaitonir rajim, membaca Al-Qur'an untuk Allah Subhanahu wa taala sebab wis masih ngimami sabbih sampai wasyamsi bab ikut doa. Misalkan gitu ya. Orang begitu dalam rangka untuk menghindarkan segala macam sifat-sifat buruk ya, misalkan ada orang seperti itu karena baca Quran untuk Allah bukan untuk manusia ya, biar kata manusia iki apalane mek ikut tok gak liyane ta bapak ngurus ya. Misal semacam itu dalam rangka untuk menghindari apa ujub, riya dan yang semacamnya ya. Masalah rahmani rahmakumullahu taala ya. Karena kalau sudah muncul ujub, muncul riya, udah binasa, selesai sudah. Ya, bukan pahala yang dia akan dapatkan setelah dia jadi imam, justru dosa riya, dosa ujub ya di dalam dirinya. Ya, masalah rahmani rahmakumullah taala. Makanya sering saya nasihatkan kepada para santri ya, yang ada di pondok tahfidz ya, ingat kalian tatkala pulang biasa sudah anak yang dari pondok tahfidz sampai di kampungnya mesti disuruh jadi imam. Itu sudah menjadi konsekuensi kalian itu mondok di tahfidz. Pulang nanti jadikan imam. Maka ingat baik-baik. Kalian baca Al-Qur'an bukan untuk orang kampung. Kalian baca Al-Qur'an bukan untuk makmummu yang di belakangmu. Kalian baca Quran untuk Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi saya nasihatkan demikian. Ya karena kemudian apa? Karena penyakit ujub itu harus dilawan. Riya dilawan, semua penyakit-penyakit ini membinasakan harus dilawan. Banyak-banyak ta'awudz, mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala agar hati diikhlaskan. Kemudian jamaah sekalian rahmani rahmakumullah, wa min simatis salaf ihtiqarun nafsi wal izra'u biha, dan termasuk di antara ciri khas karakteristiknya para salaf yaitu merendahkan diri dan menghinakannya. Jadi mereka itu merasa dirinya itu rendah, merasa dirinya itu hina, begitu ya. Fa hadza minat tawadhu alladhi yuhibbu Allah, dan ini termasuk tawadhu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi tawadhu, merasa rendah hati, ya, merasa dirinya rendah daripada yang lainnya. Fi sahihaini fi qissatil ifki, dalam sahihain Bukhari Muslim dalam kisah ifk, qalat Aisyah, berkata ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, wa kuntu a'lamu anni bari'ah, sungguh aku tahu aku bebas, lepas dari tuduhan zina itu. Wa anna Allah mubarri'i bi bara'ati, dan Allah lah yang akan membersihkan diriku dengan berlepasnya diriku dari tuduhan itu. Walakin wallahi ma kuntu atunnu anna Allah munzilun fi sya'ni wahyan yutla, tapi aku tidak nyangka bahwasanya Allah akan menurunkan wahyu yang dibaca tentang urusanku. Ya, jadi Bunda Aisyah nggak nyangka untuk membebaskan tuduhan beliau diturunkan ayat khusus untuk ibunda Aisyah radhiyallahu taala yang dibaca sampai hari kiamat. Wala sya'ni fi nafsi, gitu ya. Ya, kana akhqara min an yatakallamallahu fiyya bi amrin yutla. Ada apa sih? Diriku itu, kata beliau. Ya. Diriku itu lebih rendah, lebih hina daripada Allah bicara langsung tentangku dalam urusan ya
yang dibaca nanti pada hari kiamat. Siapa aku, kata beliau. Walakin kuntu arju an yara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi naum. Aku tuh dulu hanya berharap Allah mimpi saja di dalam tidur, ru'ya yubarri'unillahu biha, dengan satu mimpi yang dengannya Allah bebaskan aku. Ini sifat tawadhu, ya, menunjukkan akan ketawaduannya Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Ya, padahal kedudukan beliau di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah enggak diragukan lagi. Ya, Jibril alaihissalatu wassalam pernah datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan membawa cermin atau membawa gambar begitu, ya, ini adalah istrimu di dunia dan di surga. Siapa dilihatnya? Ibunda Aisyah radhiyallahu taala. Baik. Jamaah sekalian rahimani rahmakumullahu taala. Kita lanjutkan. Wahiyaman, ya, wahiyaman, dan dia itu siapa? Siapa ini? Yang dimaksud? Oh, Ibunda Aisyah, ya. Ya, allati sabbahallahu nafsahu lima ramahan nas. Ya, yaitu Allah bertasbih mensucikan dirinya tatkala manusia menuduhnya dengan tuduhan keji, sampai Allah Subhanahu wa taala bertasbih. Walaula in sami'tumuhu qultum ma yakunu lana an natakallama bihadza subhanaka hadza buhtanun azim. Jadi untuk membersihkan nama Ibunda Aisyah, membebaskan beliau dari tuduhan keji itu, Allah dengan bertasbih, subhanak hadza buhtanun azim. Maha suci engkau, ini adalah dusta yang besar. Ya, masalah rahmani rahmakumullahu taala. Kemudian kita lanjutkan, ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Walamma ra'a Bakar ibn Abdillah al-Muzani an-nasa fi Arafah. Tatkala Bakar bin Abdillah al-Muzani melihat manusia di Arafah, dia berkata, laula ana fihim laqultu qad ghafarallahu lahum. Seandainya aku tidak ada di tengah mereka, maka pastilah aku akan berkata, Allah telah mengampuni mereka. Padahal memang Allah Subhanahu wa taala pada saat hari Arafah berfirman, kan begitu, ya. Pada hari Arafah membanggakan mereka yang sedang wukuf di Arafah. Allah turun ke langit dunia, kemudian Allah membanggakan para jamaah haji yang sedang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Lihatlah kepada mereka, as'asa akhbar, rambut mereka acak-acakan berdebu, ya, mereka berdiri wukuf dan seterusnya, maka oleh kalian aku telah ampuni mereka semuanya, kata Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan bagaimana keadaan dan turunnya Allah pada hari Arafah. Maka di sini Bakar bin Abdillah al-Muzani, ya, tatkala beliau di Arafah, beliau berkata dengan penuh ketawaduan, laula anna ana fihim laqultu qad ghafarallahu lahum. Seandainya aku tidak di tengah mereka, pastilah aku akan berkata, Allah telah ampuni mereka. Tatkala dia ada di dalamnya, tidak pede mengucapkan kata seperti itu, tidak berani mengatakan bahwa Allah telah mengampuni dia. Ya, padahal siapakah dia, kan gitu, ya, ya, wa huwa man huwa rahimahullahu taala. Maka fayambaghi an yakuna lisanu halil mu'min, selayaknya lisannya, keadaan lisannya seorang mukmin atau lisan spontanitasnya seorang mukmin adalah, siapakah yang lebih layak dengan api neraka daripada diriku. Ini sifat tawadhu. Sesungguhnya seorang mukmin itu mengumpulkan perbuatan baik dan rasa takut, sementara orang munafik mengumpulkan perbuatan buruk dan rasa aman. Orang mukmin itu selalu taat kepada Allah, sholat puasa, beribadah kepada Allah, baca Quran, berzikir dan sebagainya. Takut benar kepada Allah, takut, ya, jangan-jangan nanti dimasukkan neraka, takut tidak masuk surga. Ya, kalau orang orang munafik, dia mengumpulkan keburukan, sholat arang-arang, poso mokel-mokelai, maksiat jalan terus, lalu aman. Allah kan Ghafurun Rahim. Allah Maha Pengampun. Aku tak ngenteni usia swidak, aku tak tobat,
Ya sudah tobat oleh setahun sudah siji mati, wis siap wis. Waduh, ya. Ini orang munafik seperti ini. Ya dia kumpulkan perbuatan buruk lalu merasa aman. Allah kan Maha Pengampun, pasti Allah mengampuni aku. Ya sebagaimana selama ini aku maksiat yo sehat tuh, berarti aku nggolek mati ya kaya ngene mlebu swarga insyaallah. Ya. Ini gak wedi belas modelnya ngoten ya. Sungguh Umar bin Khattab pernah melihat ya Ubay bin Ka'ab, sementara manusia bersamanya berjalan di belakang Ubay bin Ka'ab, lalu Umar memukulnya dengan cemeti. Ya, digablok sampai cemeti. Lalu Ubay bin Ka'ab berkata, "Wahai Amirul Mukminin, apa yang kau lakukan?" Maka dijawab, "Innaha fitnatun lil matbu'i wa madhallatun lit tabi'i." Itu adalah fitnah bagi yang diikuti dan itu adalah kehinaan bagi yang mengikuti. Gitu ya. Dikasih pelajaran seperti ojo napa jenenge nemen-nemen ya. Tatkala dia diikuti banyak orang itu fitnah. Ya, tatkala misalkan ada seseorang Masya Allah yang banyak napa jenenge penggemarnya gitu, banyak penggemarnya. Ya, misalkan napa dai kondang begitu nggih, ya, banyak penggemarnya. Itu fitnah bagi yang diikuti. Dan itu adalah juga fitnah bagi yang mengikuti. Bahkan sampai ada yang bertanya, nanti Ustaz kalau Anda sudah sampai di surga tidak mendapati saya, tolong cari saya. Itu fitnah. Itu fitnah. Gitu ya. Apa ndak sedih ustaznya begitu ya? Seakan-akan apa jeneng awake dhewe niku mesti mlebu swarga. Padahal masing-masing di antara kita semuanya lagi usaha ini gitu ya. Lagi apa usaha? Semuanya lagi usaha, semuanya lagi mencari bekal kok. Enggak ada di antara kita yang lebih baik daripada yang lain. Hanya Allah yang lebih mengetahui. Hasil akhir itu nanti di akhir kehidupan. Ya innamal a'malu bil khawatim, amal tergantung dengan akhir kehidupan. Nah, saya urip ini pada-pada. Masing-masing berjalan, masing-masing dalam usaha, masing-masing masih OTW, Bu. On the way masihan. Belum finish, maka tidak bisa. Maka itu adalah fitnah besar. Ya, semakin banyak orang mengikuti berarti fitnahnya juga semakin besar. Sama sekali rahmani rahmakumullah taala, fitnah hati, fitnah menjaga hati, wis macam-macam. Disebutkan dalam Asar ijabul mar'i bi nafsi minal khuyala, takjubnya seseorang kepada dirinya termasuk kesombongan. Dan setiap orang melihat dirinya memiliki keutamaan atas manusia, maka dia memiliki satu bagian dari ujub. Waliyadzubillah. Merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, ya. Maka itu ujub namanya, ya. Oleh karena itu la tawadhu, ya, ditafsirkan dengan ucapan mereka alla tara ahadan illa wa dhananta anna lahu 'alaika fadlan. Tidaklah engkau melihat seorang melainkan engkau menyangka bahwasanya dia memiliki keutamaan yang lebih darimu. Melihat orang lain selalu berpandangan dia lebih baik daripada saya. Ya, jamaah sekalian rahmani rahmakumullah taala. Orang kaya banyak sodako, melihat orang miskin dia lebih baik daripada aku. Aku kok ditakoni 500 tahun dia wis mlebu swarga. Dan orang miskin lebih dahulu masuk surga daripada orang kaya. Jaraknya berapa, Bu? Setengah hari itu 500 tahun. Jadi dia tidak ujub, merasa orang lain lebih baik, lebih sederhana ya daripada yang lainnya. Di dalam syarah Ibnu Battal, Mutarrif rahimahullah berkata, "Li an abidana iman wa usbihu nadiman ahabbu ilayya min an abida qa'iman wa usbihu mu'jaban." Masyaallah ya. Sungguh aku malam hari tidur, pagi hari nyesel, itu lebih baik nyesel keturun nyesel, aduh gak tagi mambengire, itu masih lebih kucintai daripada aku malam hari berdiri sholat sepanjang malam, pagi hari ujub. Wah iswake sholat alhamdulillah mambengi sholat itu swarga ganjaran wis koyo modele diterima ngono modelnya ya, itu malah ujub, bahaya ya.
Dan dikatakan auhallahu ta'ala ila Daud alaihissalam, Allah telah mewahyukan kepada Nabi Daud alaihissalam, ya Daud, wahai Daud, kanat tilka zallatu mubarakatan alaika, sungguh ketergelinciran tersebut mendatangkan keberkahan bagimu. Faqala ya Rabbi wa kaifa dzalik. Lalu dia berkata, wahai Tuhanku, bagaimana yang demikian, kok ketergelinciran itu mendatangkan kebaikan bagiku? Qala inna aninal mudnibina ahabbu ilayya min zajlil musabbihin. Sesungguhnya rintiannya orang yang berbuat dosa, ngeringi, kenapa oleh bahasa ringian, ya, ngeringi wong tobat, ngeringi wong napa jenenge, jaluk sepuro, minta ampunan kepada Allah, ahabbu ilai, lebih kusukai, min zajlil musabbihin, daripada suaranya orang yang bertasbih. Orang bertasbih subhanallah subhanallah subhanallah. Tidak, lalu ada orang yang ngeringi sambil menangis, ya, beristighfar mohon ampun kepada Allah, maka yang beristighfar itu lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang bertasbih. Demikian sama sekalian rahmani rahmakumullahu taala. Kenapa? Karena yang bertasbih rumangsane wis gak nglakoni dosa, rumangsane mesti selamat, rumangsane mlebu swarga, akhirnya ujub. Sementara yang sedang menangis itu karena takut kepada Allah. Ya. Demikian sama sekalian rahmani rahmakumullah. Jadi itu 3 perkara yang membinasakan. Pertemuan berikutnya kita akan bahas 3 perkara yang menyelamatkan, insyaallah taala. Al-munjiyat, ya. Taib, ada waktu. Kalau ada pertanyaan kita persilakan. Ada pertanyaan Ibu-ibu? Tinggal 1 hadis, lalu buku yang ketiga, ya. Ada pertanyaan Ibu? Tidak ada? Tidak ada Bu, cukup? Kalau tidak ada kita akhiri. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.